Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nusri Fadilah, NPM 181063105026, kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi inovasi pendidikan. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Nah, pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Jawabannya, kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan dari siswa, subsistem proses yakni metode, materi dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan utang balik. Jadi, masing-masing komponen saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan rangka untuk mencapai tujuan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Jawabannya, untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada suasana lapangan atau pilot setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri atau self-development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima, ada pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang ketujuh, yang keenam, ada pemeriksaan masalah-masalah atau holistic learning. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Jawabannya, ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu atau integrate kurikulum diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt and Pilot Theory. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologi dan sosiokultural. Keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, tingkat perkembangan, pertumbuhan, serta didik. Pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Nah, jawabannya itu KTSP sebagai bentuk inovasi kurikulum adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Jawabannya, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah,
berdasarkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntunan global dengan sangat manajemen berbasis sekolah. Pertanyaan ke-6, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan pengembangan KTSP dijelaskan oleh BSMP. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 3, tentang Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar IPI. Keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Lalu yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Pusat Perantara Guru Teknologi Bandung tahun 2006 halaman 1. Lalu nomor 6, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Rakyat Indonesia Nomor 24 Tahun 2006, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Nomor 8, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Kemudian, dalam pengembangan KTSP terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungan. Maksudnya itu, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Maksudnya itu, kurikulum dikembangkan dengan memperlihatkan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maksudnya itu, kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Dan oleh karena itu, semangat kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang keempat ada relevan dan dengan kebutuhan. Maksudnya itu, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Kemudian yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya itu, substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pembelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Lalu yang terakhir itu ada belajar sepanjang hayat. Maksudnya itu, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian, pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP?
Jawabannya, terdapat beberapa komponen dalam KTSP, diantaranya adalah tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kedua struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ketiga kalender pendidikan, lalu yang terakhir ada pengembangan perilaku. Pertanyaan ke-8, bagaimana perkembangan KTSP? Jawabannya, pengembangan KTSP sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang lebih tinggi, yaitu kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam rangka pengembangan standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan. Hasil pengembangan kurikulum tingkat nasional ini dijadikan sebagai landasan dan acuan sebagai pengembangan KTSP. Kemudian pertanyaan yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Jawabannya, yang pertama, agar pembaharuan dapat terlaksana dengan penuh makna dan tumbuh berkembang di masyarakat luas. Sebaliknya, ide pembaharuan itu muncul dari bawah atau yang disebut dengan change from the grassroots. Kedua, pembaharuan berasal dari atasan karena tanpa ada restu atau kebijaksanaan dari pihak atas atau pusat, orang-orang yang ada di tingkat bawah dan daerah akan ragu-ragu untuk ikut menyebarluaskan dan melaksanakan pembaharuan. Yang ketiga, bahwa yang penting gagasan pembaharuan itu berlangsung sedikit demi sedikit, aspek demi aspek, tetapi berlangsung secara konstan dan kontinu. Lalu pertanyaan yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Jawabannya, untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik kurikulum 2013 tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif di sini adalah kurikulum 2013 mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya dapat memudahkan siswa dalam belajar, tidak memberatkan siswa, mempermudah guru dalam belajar, pembelajaran jadi lebih bermakna dan menyenangkan siswa. Kompatibel adalah dilihat dari segi kompatibilitasnya dengan tujuan pendidikan nasional maupun kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Kurikulum 2013 dirasakan mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi dengan menerapkan nilai maupun proses pendidikan yang ada dengan pola pendidikan dan satuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada kompleksitas, adalah perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu tiada henti. Sesuai dengan perkembangan zaman, kurikulum 2013 ini hadir merupakan salah satu inovasi yang tiada henti tanpa berasal dari suatu analisa yang kompleksitas. Keempat, kreativitas adalah apabila kita lihat di media baik cetak maupun elektronik banyak yang pro dan kontra. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum memerlukan waktu dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang terakhir, dapat diamati adalah pelaksanaan kurikulum 2013
dapat saja kita amati dan dipantau pelaksanaannya, baik oleh pengawas ataupun pemangku kepentingan lainnya. Mereka dan kita semua bisa mengamati jalannya pelaksanaan kurikulum dan bisa mengamati apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Sehingga apabila ada kendala, maka akan segera dilakukan tindakan untuk mengatasinya oleh para pakar dan ahli pendidikan untuk menuju kesempurnaan implementasi kurikulum 2013. Kemudian pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Jawabannya, landasan pengembangan kurikulum 2013 dibagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis, landasan konseptual, dan yang terakhir landasan yuridis. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada mata pembelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Pertanyaan ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 disempurnakan? Jawabannya, kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Jawabannya, rasionalisasi adalah usaha untuk meningkatkan sesuatu, baik itu kualitas pendidikan maupun produksi. Dalam hal ini, rasionalisasi yang kita bahas adalah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Nah, rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum